kita akan belajar Dart ya, bahasa pemrograman Dart, karena kita akan memakai Flutter untuk membuat sebuah aplikasi. Oleh karena itu kita perlu belajar Dart ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi developer Flutter ya kita harus ngerti Dart dulu. Uh, Oke, kita langsung aja. Kita akan bikin hello world pertama kita ya. Kita akan bikin void main. Nah, mungkin kalian bingung nih, void main itu apaan? Nah, oke, kita akan bahas main. Nah, sebelum kita memulai bahasa pemrograman kita, Dart ini, jadi kita perlu wajib menuliskan main. Nah, ibarat kata main itu sebagai pintu masuk sebelum kita mau ngapa-ngapain di Dart ini. Oke, langsung kita bikin hello world pertama kita. Kita pakai print ya. Kita pakai print untuk memunculkan tulisan hello world Dart misalkan. Oke, sekarang kita save, kita print, kita run maksudnya ya. Oke, berhasil. Kemudian di sini ada modul ya, modul untuk belajar Dart dari mana kita. Nah, komen. Di sini kita juga bisa kasih komen teman-teman. Komen teman-teman. Komen itu maksudnya eh, jadi kita bisa ngetik ngetik apapun tanpa tanpa si dari itu ngebaca. Jadi misalkan teman-teman ini ngetik-ngetik apapun, jadi si Dart tidak akan membaca eh, ketikan teman-teman jika diberi komen gitu. Nah, ini kita kasih contoh inilah. Aduh, salah. Nah, ini adalah hello world pertama. Nah, aduh typo teman-teman. Oke. Kita akan lanjut ke kemana lagi kita? Kita buka modul ya. Oke, kita akan variabel. Nah, jadi teman-teman, eh, di dari ini kita pakai variabel untuk menyimpan data. Jadi ada beberapa ya data-data itu. Nah, setelah ini ada string, integer, double, number. Kemudian kita akan membahas satu-satu. Nah, kita akan bikin lagi teman-teman nih. Ini kita ini kita kasih komen ya supaya eh, tidak nabrak atau nggak salah. Kita akan void main. Nah, kita mau bikin var itu maksudnya apa sih? Var itu variabel teman-teman ya. Jadi di Dart ini kita pakainya var. Kalau misalkan di PHP kan kita pakai dolar ya, dolar apa itu. Nah, kalau di sini nggak teman-teman, kita pakai var nama, misalkan eh, Joko. Ini kita save. Nah, teman-teman ini di sini pasti bakalan ini teman-teman, bakalan error karena uh, ada dua main yang sama, maksudnya nama ini yang sama nih, jadi uh, pasti bakal error. Nah, supaya nggak error kita harus mainnya harus satu ya. Nah, jadi ini kita bisa masukkan ke sini, terus ini kita hapus, jadi kita masukin ke dalam sini ke kalau nah Joko. Nah, ini bisa dihapus nggak? Bisa. Ini kita coba munculkan nama Joko ini ya. Kita print print langsung print nama. Aku nggak pakai petik ya karena kita mau nampilin variabel ya. Kalau pakai petik nanti string jatuhnya maksudnya. Nah gitu. Ini kita run pasti berhasil. Kita tunggu. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ingin memunculkan eh, print print lagi misalkan, jadi kita nggak bisa pakai dua main, kita harus satu main. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, oke, kita
ini namanya string ya teman-teman, ini namanya string. Aduh, sorry, maaf. String. Kita akan memunculkan data integer teman-teman. Kita pakai integer 26 itu mungkin hampir mirip-mirip ya, karena itu basisnya intinya angka ya teman-teman ya. Kita akan tampilkan umur, misalkan umur 38. Nah, 60 lah, Pak Jokowi umurnya berapa, 65 ya. Nah, bang bang kok nggak pakai petik bang? Oke, karena ini teman-teman uniknya, jadi int double ataupun 6, jadi kita nggak perlu petik teman-teman. Nah, jadi kita langsung aja gitu maksudnya. Nah, ini kita bikin, nah, boolean boolean itu hanya punya dua nilai ya, satu sama nol. Kalau satu itu true, kalau false salah ya, atau balik ya, pokoknya false sama true doang teman-teman. Ya, jadi misalkan eh, apakah var is ya, misal rakyat, true ya teman-teman, karena Pak Jokowi adalah rakyat biasa sekarang. Oke, eh, kita akan munculkan ini semua. Nah, kita akan memunculkan ini semua teman-teman ya. Variabel-variabel yang telah kita buat teman-teman. Ini kita bisa print. Ini kita ganti pakai umur ya teman-teman. Ini umur, sedangkan ini rakyat. Nah, coba kita lihat uh, hasil runningnya seperti apa. Nah, true ya teman-teman, true. Kalau misalkan satu, jadinya apa nih? Nah, saya juga penasaran teman-teman. Oh, itu apa di sini ya? Oh, tetap satu. Boleh kan? Ya, kalau kemudian hanya false dan true. Gitu teman-teman. Nah, oke, uh, kita lanjut ke mana? Nah, ini sebelum kita lanjut ke if else ya, jika jika itu kita bakal bahas dikit nih data tipe atau data list ya. Jadi data list itu nanti kita bisa ngelis teman-teman. Jadi kita bisa memunculkan sekali banyak. Contohnya kayak ini. Ini kita bakalan tambah ya. Nah, var objek misal. Aduh, salah. Ada apa nih? Objek. Kita kasih ini. Kita kasih titik koma. Ini kita kasih A, kita kasih B, kita kasih sampai C teman-teman ya. Oke, sini cukup. Nah, kemudian kita uh, bakalan keluarin isinya. Coba kita lihat print objeknya yang keluar apa ya. Nah, sama teman-teman. Kalau kalau dimunculkan satu-satu bisa sebenarnya kita pakai fungsi for each. For each itu seperti looping teman-teman. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Oke, kita lanjut. Kita bakal bahas ke yang selanjutnya apa ya? Uh, kita bakal masuk ke conditional statement teman-teman. Nah, conditional statement ya. Ini masuknya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi maksudnya itu apaan? Nah, maksudnya tuh kalau kita mau bikin logika ya, logika kayak jika ini maka itu, keluarnya ini. Nah, kita pakai if else teman-teman. If else maksudnya itu. Ya, jadi maksudnya gimana? Oke, kita langsung ya, sambil kita jelasin dikit-dikit. Oke, ini kita kasih komen dulu. Ini kita kasih komen dulu teman-teman.
Ya kita kasih pembatas teman-teman. Sekarang kita bakal bahas if else. Nah, ini kita kasih komen dulu ya teman-teman. Ini namanya variabel. Kita masuk. Ini kita print dulu ya supaya teman-teman nggak bingung hasilnya apaan hari ini. Oke. Sepertinya lemot ya. Script error. Adakah yang error teman-teman? Adakah yang error? Error apa nih? Saya nggak ada keterangan ya errornya apa. Jadi bingung teman-teman. Kita hapus ya, kita kasih komen. Kita kasih komen aja supaya teman-teman nggak bingung ya. Atau emosinya yang like ya. Nah, buat ini teman-teman. Mungkin ini kurang turun ya. Ini kurang turun, kita kasih kita kasih print. Kita ketik print dulu. Baru kita kasih backslash and seperti ini. Kita kasih titik koma string teman-teman. Maksudnya string ya. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah dia bakalan turun teman-teman. Nah, sekarang turun. Jadi kita lanjut teman-teman. Kita bakalan bahas yang lain ya. Kita bakal bahas if else. Oke. Jadi misalkan sorry teman-teman. Jadi uh, if else ini itu nah, seperti ini teman-teman. Nah, contohnya kita mau mau ini mau bikin nilai. Nah, kalau misalkan nilai lebih dari 70 mau kita kasih B misalkan. Jadi uh, ini teman-teman, kita kasih keluar nilai. Terus kita misalkan 70. Kita mau kasih 70 itu sebagai nilai apa teman? A, 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 B atau C kah? Nah, kita bakal kasih nilai 70 ini sebagai nilai C teman-teman ya. Nah, kita bakal if jika skor nilai nilai lebih dari sama dengan deh lebih dari sama dengan sama dengan 70. Sorry ya. Ini nilai ini tuh nilai mahasiswa. Jadi ada mahasiswa nilainya 90, ada mahasiswa nilainya 60, 69 lah misalkan. Ini kita kasih keterangannya nilai mahasiswa 69. Nilai mahasiswa ini tuh cuma 90 teman-teman. Nah, tetapi karena KKM 70, makanya kita bakal kasih print C gitu. Nah, kita coba print keluar apa?
Oh salah ya, kita kasih nilai 71. Nah maka nilainya C. Kemudian kalau nggak akan kurang berarti nilainya apa ya teman-teman. Kalau misalkan kurang kita kasih nilainya print D misalkan gitu. Nah itu teman-teman kurang lebih ya kalau if else. Kemudian kita lanjut ke looping teman-teman. Jadi looping itu sepertinya ada tiga ya teman-teman. Ada for loop, while loop, dan do while loop. Kita bakal bahas satu-satu ya. Nah oke. Okay. Jadi yang pertama kita akan bahas itu for loop teman-teman. Ini kita turun ya. Nah kita sekarang masuk ke looping. Nah oke. Okay. Nah untuk yang pertama for loop ini ya. For loop ini tuh maksudnya apa? Nah, for loop ini itu dipakai kalau jumlah perulangan itu udah jelas teman-teman, udah dipastikan. Nah, maksudnya gimana? Oke ya langsung kita praktikin ya, biar teman-teman nggak bingung. Kemudian nanti kita bandingkan dengan while loop, looping itu yang lainnya. Oke, kita mau looping, kita mau looping 0 sampai 2 teman-teman misalkan. Nah, nah, kita mau bikin for int. Nah, itu kayak apa ya? Itu variabel teman-teman ya. Nah, kemudian kita mau bikin, nah ini lebih dari ya teman-teman, harusnya lebih dari. Kalau akan kurang nanti berarti minus teman-teman. Tiga misalkan. Kita kasih titik koma. Kemudian kita plus plus. Nah ini kita plus plus. Cocok. Nah gitu teman-teman. Ya, terus kita kasih kurung awal turun. Kita mau bikin print uh, kita mau bikin print i, hasilnya seperti apa ya. Ada yang salah kah? Username oh salah teman-teman, ini kita harus bikin petik. Nah terus oh ini apa yang salah teman-teman. Ping ini misalkan kurang titik koma teman-teman ya. Nah, coba kurang titik koma di mana teman-teman ya, ada yang salah kah? Oh ini sorry teman-teman, kita kurang i ya. Nah, nah, nah itu teman-teman hasilnya teman-teman. Nah karena kita kurang i. Nah, jadi harus teliti ya teman-teman. Oke. Oke, kita ini merupakan for loop teman-teman. For loop. Nah, kemudian kita masuk ke apa nih? While loop. While loop itu maksudnya gimana? Oke, while loop itu maksudnya dicek kondisinya dulu, habis itu sebelum jalan teman-teman. Sorry ya, kita ulang. While loop itu maksudnya kalau kondisi dicek dulu, dipakai kalau kondisi dicek dulu teman-teman. Habis itu dia jalan. Nah, oke. Kita ketiklah supaya kita langsung code biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, jadi ini int misalkan variable i udah ya.
kita kasih J, misalkan J, kita kasih angka 0. Nah, while, while teman, kita pakainya while. Jadi kan kita pakainya for ya, ini kan kita pakainya for. Nah, kita pakainya while teman-teman. J kurang dari 3 misalkan, kita turun teman-teman. Kita mau kasih print while look ke, sorry teman-teman, harus kita kasih ini, harus kita kasih ini, jangan lupa teman-teman ya. Kita kasih Y. Nah, jangan lupa teman-teman plus-plusnya ya. Kita kasih plus, set, set, set. Kita kasih plusnya mana? Oke, ini ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Ya, ini dicek ya, terus dicek terlebih dahulu. Habis itu dia jalan teman-teman. Kalau misalkan benar ya, sebelum jalan dicek terlebih dahulu teman-teman. Nah, jadi ini mulai dari 0. Habis itu ini kalau misalkan J masih kurang dari 3 misalkan, jalankan si loop gitu. Nah, jadi kalau misalkan tiap selesai dia nambah 1 teman-teman. Jadi dia naik ditambah. Oke, langsung kita running ya. Nah, betul teman-teman. Ya, oke. Kemudian yang terakhir ada apa nih? Nah, kemudian dual loop. Dual loop itu maksudnya gimana? Oke. Dual loop itu eh, sorry, bedanya ya, dual loop itu bedanya perintah selalu dijalankan sekali. Nah, sorry ya, kita ulangi. Dual itu maksudnya perintah selalu dijalankan sekali dulu gitu teman-teman. Baru kondisi dicek, baru kondisinya dicek gitu. Nah, ntar supaya teman-teman nggak bingung, langsung kita bikin kodenya. Oke, sorry teman-teman, ada telepon. Oke, kita mau membahas while loop. Nah, kita bikin variabel mana? Oh, nah kita kasih angka 0 teman-teman. C gitu. Ada yang salah kah? Ada yang salah kah? Enggak ya? Value is not. Oh ya. Yeah. Nah, kemudian kita lakukan terlebih dahulu ya. Kita akan lakukan terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita akan print dual ke K. Bang, dari tadi kok ada di mulu sih, ada dolar. Nah, dolar itu supaya dia bisa ngerunning si variabel ya, walaupun dia di dalam string gitu teman-teman maksudnya. Kita sih tutup supaya nggak error. Oh, masih ada kan error teman-teman? Expected error apa teman-teman ini? 53 teman-teman. Ya, udah expected to find 55. Oh, sorry, ini kenapa? Aduh, kita ulang. Kita bikin variabel ya, variabel ij sekarang kalah
kita kasih angka 0. Dulu kita lakukan, pertama kita akan lakukan terlebih dahulu teman-teman. Ini kita print while ke, kita kasih gelar apa, kita kasih ini teman-teman, printnya untuk si variabel ini kenapa error ya? Yang salah kah mungkin k, kita plus plus teman-teman, kita plus plus dulu. Nah, kemudian kita kasih while. Nah, oke, ini maksudnya gimana sih bang? Nah, oke, kita akan jelasin satu-satu. Nah, kayak ini variabelnya kita mulai dari 0. Kemudian do ini dan while ini kita jalankan dulu print, lalu cek kondisinya. Nah, terbalik teman-teman. Kita kasih run. Nah, sama ya teman-teman ya. Bedanya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke mana lagi nih? Function. Nah, function itu maksudnya gimana sih? Oke. Nah, function itu biasanya dipakai untuk bagi kode teman-teman. Oke, kita ulang ya. Function itu biasanya dipakai untuk bagi kode ya teman-teman. Jadi bagian lebih kecil supaya lebih rapi. Nah, nanti kita bisa panggil lihat terus. Jadi kita nggak perlu ngetik ulang. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, gini. Nah, kan biasanya kan kita nulis variabel ini terus ya. Kalau misalkan kita pengen nama, misalkan kita pengen ngetik nama nih, ini nama Joko. Terus kita mau nampilin nama Wowo misalkan, var nama 2 misalkan, namanya Wowo. Nah, kita akan ngetik itu secara terus menerus teman-teman, itu tidak efisien. Nah, makanya fungsi ini itu uh, ada supaya kita bisa pakai teman-teman. Oke, kita langsung pakai ya teman-teman. Tenggelam teman-teman, tenggelam. Kita langsung. Nah, int sorry. Jadi kita anggap teman-teman udah paham ya. Nanti kita hapus semuanya. Karena kita mau bikin function teman-teman. Kalau function takutnya nanti ketumpuk terus teman-teman bingung sama si void main ini. Oke, kita bahas satu-satu. int add, dan kita kasih integer a, integer b gitu. Return a tambah b misalkan teman-teman ya. Nah, itu result return result. Nah, sama aja ya teman-teman, intinya return result. Nah, iya ya, sama aja intinya. Jadi ini kita menyederhanakan ya. Kita bikin dia lebih sederhana. Nah, kemudian kita kasih void main. Nah, pasti teman-teman bingung, bang kok bisa ini sih int add terus ini void main. Nah, jadi teman-teman, nah ini tuh function teman-teman. Mungkin terlihat sama ya teman-teman, tapi ini beda teman-teman maksudnya. Nah, ini function. Nah, ini kita untuk ini untuk menampilkan hasil dari function ini teman-teman. Oke, mungkin teman-teman biar nggak bingung, langsung kita praktekkan. For result.
add. Nah, di sini teman-teman, var result. Ini variabel ya teman-teman. Terus add itu dari mana? Nah, add itu dari sini teman-teman. Kita panggil teman-teman. Nah, kita panggil teman-teman. Kita contohnya mau masukkan angka 4 dan 5 teman-teman. Yang dimana harusnya hasilnya 9 kan. Oke, langsung kita eksekusi. Nah, kita mau bikin print hasilnya. Kita harus pakai petik hasilnya. Hasilnya berapa? Nah, kita keluarin isi dari si result ini. Result itu maksudnya mengembalikan nilainya ya teman-teman. Jadi kan kita harus mengembalikan nilai kalau udah pakai function ini. Dan kita tunggu. Nah, hasilnya 9 teman-teman. Nah, oke. Teman-teman, kita langsung lanjut ke OOP ya. Nah, yang OOP ini tuh ini teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke si Flutter, ke frameworknya, nah kita tuh perlu paham. Kita tuh harus paham teman-teman. Kita harus paham sama yang namanya Oriented Object Programming atau disingkat OOP. Nah, di Dart juga ada OOP teman-teman. Kita bisa bikin kelas dan objek. Nah, itu maksudnya gimana? Oke, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Nah, jadi misalkan ada kelas nih, kelas kelas mahasiswa, misalkan mahasiswa, kita kasih kurung perawal, kita kasih string teman-teman, string nama, kita nama mahasiswanya akan kita tampung teman-teman di sini. Hmm, oke, lalu kita bikin void say hello. Nah, nah, sehingga kita bakal kasih print hello, nama saya, nama istilahnya itu teman-teman. Oke, kita akan panggil teman-teman, kita akan panggil di void void main teman-teman. Kita kurung kurawal, kita kurung buka, kita kurung kurawal, kita akan panggil satu-satu teman-teman. Nah, S1 kita bakal MHS mahasiswa 1. Nah, kita akan panggil mahasiswa. Nah, terus kan ini nggak ada namanya ya teman-teman. Nah, ini kita bisa bisa panggil panggil si ini teman-teman, si MHS. Caranya gini. Mahasiswa 1 ya. Kita akan panggil namanya nih. Nama, aduh sorry. Makan wow. Saya hello teman, kita akan panggil si ini teman-teman. Saya hello teman-teman. Si kurung perawal. Nah, kemudian kita run teman-teman. Oh, ada yang salah kah? Oh, kita kurang tutup titiknya ini teman-teman. Oh, nama saya Wowo. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sini kita panggil dari sini, kita kan ini kosong ya stringnya. Mungkin kita kasih sini teman-teman. Nah, jadi gitu. Nah, contoh lagi teman-teman, kita mau panggil lagi misalkan teman-teman. Nah, S2 nih. Nah, kita mau panggil MHS mahasiswa 2 teman-teman. Nama, nah, nama Owi misalkan Owi. Kita mau terus langsung kita mau panggil teman-teman. Kita mau panggil halo nama saya Owi. Nah, sama teman-teman seperti itu. Masih kita running teman-teman. Sorry.
sorry, ada tulisan duanya teman-teman. Ya Allah, konyol ya teman-teman ya. Oke, saya kira ada apaan. Nah, itu teman-teman gitu teman-teman. Nah, jadi kita bisa panggil ya terus tanpa harus mengetik capek-capek mengetik ulang. Nah, mungkin sekilas terlihat sama seperti si functionnya, cuman konsep itu lebih luas teman-teman. Nah, jadi itu dasar-dasar Dart ya, mulai dari variabel, kondisi, perulangan, function, looping gitu ya, perulangan itu looping sampai terakhir ini OOP, Oriented Object Programming. Semoga dengan ini kita bisa mulai belajar Flutter lebih gampang teman-teman. Nah, oke, setelah kita eh, belajar itu semua, kita akan ada soal nih teman-teman ya. Kita bakal lihat soalnya seperti apa teman-teman. Dokumen. Nah, ini ada soal teman-teman ya, soal praktikum. Nah, nah, nah. Nah, ini teman-teman soal. Ya, kita mau bikin seperti ini teman-teman ya. Kita tentukan variabel dengan tipe data yang tepat untuk membuat daftar data restoran di atas. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman ya. Nah, ini soalnya diminta ya, isi variabel dengan data restoran di atas, cek data restoran dengan fungsi print. Seperti itu teman-teman. Nah, ini datanya nanti kita akan kerjakan sesuai instruksi soal di bawah ini teman-teman. Oke. Uh, Oke teman-teman, kita akan lanjutkan latihan soal kita ya, latihan praktikum. Oke, ini kita bisa lihat data restorannya, ada nama, data tahun didirikan, pemilik, alamat, dan lain-lain. Oke, langsung kita eksekusi aja teman-teman. Oke, seperti biasa kita buka void main ya teman-teman, jangan lupa. Terus di titik koma, biar jangan lupa teman-teman. Sorry. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita kasih komen teman-teman sesuai apa yang sudah kita pelajari yang di sini teman-teman ya. Oke, mana barusan? Nah, ya. Oke, kita akan catat data setelahnya dulu teman-teman. Si string namanya siapa? Nih teman-teman ya. Petra Shibuto. Kita paste, kemudian kita titik koma, kemudian kita kasih integer tahun. Tanya apa nih? Kemudian pemiliknya siapa? Yang jangan lupa kalau ini string kita kasih ketik ya. Lanjut. Nah, ini mari kasih ketik, lupa ada bencana nanti. Oh salah, harus besar teman-teman ternyata teman-teman. Oh, oke kita lanjut. Kita kasih alamat string alamat. Gimana nih alamat? Sini ya teman. Kemudian kita apa nih? Kemudian status buka dan tutup. Kalau buka, karena ini kondisi buka, berarti apa? Dari true ya teman-teman ya. Ya kita kasih true teman-teman. Kasih apa nih? Status buka. Bol. Status buka.
True, karena buka jadi kita cek true. Bisa ya. Nice. Kemudian di sini kita akan bikin file, eh, sorry, barusan kita bikin variabel dasar ya teman-teman, kayak string, integer, boolean yang sudah kita pelajari sebelumnya teman-teman, yang di sini teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut, kita akan bikin map teman-teman. Nah, map ini dipakai untuk pasangan key di value teman-teman. Key itu value. Nah, string itu nama makanannya nih. Oke, kita akan bikin menu-menunya teman-teman. Kita akan bikin string teman-teman. Nah, kita akan bikin string seperti list ya. Nah, oke, kita langsung bikin map ya. Map itu yang ini teman-teman ya, map ini itu. Kita eh, coba langsung bikin ya. Di string, kemudian kita string integer, kita tutup dengan nama daftar tanah. Kasih kurang berawal, kemudian kita data makannya kita masukin yang di dalam. Tinggal push harganya ya 10.000 teman-teman. Masih koma, jangan lupa koma harus kemudian ya. Ya, ini harus besar teman-teman kayaknya. Nah, ini apa lagi yang salah ini? Ada apa yang salah teman-teman? Si goreng 20. Nanti kan langsung kita running ya, biar kita tahu errornya itu apaan teman-teman. Karena eh, supaya kita itu nggak terjebak di tutorial teman-teman. Kita harus berani tersesat di dalam kulit kita sendiri. Gitu, istilah katanya gitu teman-teman. Ini 50 gocap, chat malamat ya. Kemudian sate cumi teman-teman, cumi 30.000 teman-teman. Oke, mantap ya. Jadi jangan lupa kita tutup gitu teman-teman, saya mau error ya. Oke, langsung karena sorry teman-teman, kita kurangin teman-teman ya. Errornya berkurang teman-teman. Oke, kita ini sudah teman-teman bikin daftar makanan. Sekarang kita bikin daftar minuman teman-teman. Nah, caranya gimana? Sama aja teman-teman ya. Ini cuma kita ganti daftar minuman. Nah, ini teman-teman ya. Ini kita ganti apa nih?
jeruk. Jeruk harganya berapa? 5.000 ya teman-teman. Ini kita ada steak. Steak berapa duit nih? Musik 2.000 murah nih. Kemudian es jus, teman-teman, es jus. So, karena listnya cuma 3 doang ya. Es jus ini 6 dolar. Oke. Kemudian kita print teman-teman. Nah, isi file dengan data referensi di atas. Kemudian kita cetak restoran dengan print ini. Oke. Minum dulu nih, oke, teman-teman. Kemudian kita print. Kita akan bikin komen supaya kita nggak tersesat ya. Kita print data restorannya. Dan kita lanjut kodenya. Kita print nama restoran. Nama restorannya apa ya? Ini nama teman-teman. Labelnya namanya nama ya. Kita print 1. Apakah ada yang error teman-teman? Oke, nggak ada yang error ya teman-teman ya. Aman ya sejauh ini. Ini kita kopas ini dulu semua teman-teman. Nah, ada berapa nih? Ya 5. Nih. Oh, ini namanya yang kerenan gitu teman-teman. Ya, ini tahu nih. Maupun berdiri lah katakan. Variabel yang namanya apaan? Tahun. Kita kasih variabel tulis mail teman-teman ya, supaya kita nggak bolak balik ya. Kecilan tuh, kecilan. Terus buka berdiri. Nama pemilik nama restoran teman-teman. 100 gitu aja. Oke. Kita running dulu teman-teman. Sejauh ini gimana? Nah, oke. Oke teman-teman. Kita bikin satu lagi teman-teman. Kita bikin supaya kita nanti dia turun ada jarak teman-teman. Nah, caranya gimana? Nah, backslash pencetkan teman-teman gitu. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya supaya si baris ini tuh dia bisa turun teman-teman. Jadi nanti dia nggak numpuk di sini, kan jelek ya kalau numpuk ya, kalau numpuk. Nah, makanya kita perlu backslash n supaya kodenya turun, ininya nih hasilnya turun gitu. Itu langsung kita eksekusi lah. Kita akan bikin nah ini ya teman-teman, kita akan ngeluarin daftar makanan terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita pilih, kita akan pakai fungsi namanya for each. Kita pilih for each. Nah, mungkin yang belum tahu for each itu looping ya teman-teman, untuk mengeluarkan isi dari si array ini, dari si string ini teman-teman. Nah, kita pakai for each teman-teman gitu. Nah, kasih backslash n supaya nanti dia turun ya teman-teman hasilnya, supaya terlihat rapi dan bagus. Oke, kita akan kasih nama daftar makanan contohnya. Nah, oke. Nah, terus kita akan bikin
print, kita akan keluarin isi dari si variabel-variabel ini teman-teman. Oke, kita set gitu. Nah, ini sorry ya teman-teman, ini untuk print teman-teman ya, sorry. Pesan saya bingung mau masukin yang nilai yang mana ini gitu. Nah, gini teman-teman maksudnya. Nah, kemudian ini kita kasih nama variabel namanya minuman. Makanan dulu teman-teman ya, sorry. Ini kita kasih harga teman-teman. Kemudian kita kasih, sorry, kita kurung awal ya teman-teman harusnya. Kita kurung awal, kemudian kita kasih print yang di sini teman-teman, kita naikkan ke atas. Ini kita naikkan ke atas seperti ini. Alhamdulillah. Kemudian kita makanan sini, kita kasih makanan. Harganya berapa? Oke, kita masukin harganya teman-teman. Nah, ini kita set gitu. Ini kita running. Oh, ada yang error teman-teman. Ini kurang titik koma teman-teman. Lalu kita run ulang. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Nah, oke. Kita akan memasukkan untuk minuman. Untuk minuman caranya sama teman-teman. Nih saya kopas nih. Dan kita ketik daftar minuman. Ini kita ganti ke minuman dan harga teman-teman. Nah, ini kita save run. Nah, sama ya teman-teman. Nah, oke. Untuk latihan praktikum 1 berhasil ya teman-teman. Sesuai soal yang diminta, kita menentukan variabel dengan tipe yang tepat teman-teman ya. Nah, ini kita tipe-tipe yang tepat, kemudian iya, isi variabel dengan data restoran. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian kita cetak dengan fungsi-fungsi print teman-teman ya, seperti ini. Nah, jadi sudah selesai ya teman-teman untuk latihan praktikum 1 ini. Kemudian kita akan lanjut ke latihan praktikum 2 teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke latihan praktikum kedua. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung luas dan keliling lingkaran teman-teman. Nah, oke, kita langsung bikin praktikumnya aja langsung teman-teman. Nah, kita mau buat menghitung luas lingkaran luas dan keliling lingkaran. Oke. Pertama kita harus masukin import teman-teman. Nah, import ini digunakan untuk memanggil library bawaan sidar teman-teman. Nah, di sini kita butuh import untuk matematika ya teman-teman, Dart Math gitu. Oke. Nah, karena kita butuh, karena ada konstanta yang namanya pi teman-teman ya. Itu rumus si lingkarannya 3,14. Nah, jadi kita butuh teman-teman. Oke, langsung kita import. Oke. Nah, setelah kita import, kita mau ngapain? Nah, kita bakal masukin rumusnya teman-teman. Nah, ini kita bikin variabel namanya double ya teman-teman. Nah, hari ini itu variabel untuk jari-jari lingkaran teman-teman. Kita kasih 7 misalkan. Nah, jari-jari lingkaran 7 nih. Nah, kemudian kita bikin luasnya nih teman-teman. Luasnya kita masih pakai si double ini ya teman-teman. Oke, kita masukin luasnya itu pi. Nah, ini pi teman-teman. Pi itu dari si ini ya teman-teman, dari si import Dartmath ini makanya kita butuh import Dartmath teman-teman. Langsung kita masukin luasnya teman-teman. Nah,
Ini operasi bilangannya teman-teman. Kalau ini tuh kali teman-teman maksudnya. Nah, ini kita masukkan, kita kasih titik koma, jangan lupa ya. Kemudian kita kasih keliling ya, keliling lingkaran. Oke, ini kasih kita warna keliling ya. Dua, rumusnya 2 dikali P dikali R teman-teman, betul nggak? Nah, kita cari rumusnya teman-teman biar nggak salah. Nah, oke teman-teman. Nah, terus kita bakal print, jari-jari R, kita panggil, jangan lupa kasih titik koma, dan kita print lagi teman-teman. Luas lingkaran, ini kita panggil si luas, ya kita si titik koma, kemudian kita print. Nah, kelilingnya teman-teman ya. Lingkaran. Kita kasih titik koma, jangan lupa. Oh iya teman-teman, kita lupa masukkan si void teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman, kita masukkan si void teman-teman. Nah, jadi kita masukin si void sini. Jadi importnya di luar si void teman-teman. Memang pesan dari tadi salah teman-teman. Saya kurang teliti ternyata. Apa ya? Nah, terusnya call. Kita lupa kasih keliling, kita singkat teman-teman. Oke, udah nggak error ya. Coba kita running. Berhasil teman-teman. Oke, berhasil ya. Jadi yang double luas ini ini tuh rumusnya seperti ini teman-teman, biar teman-teman gak bingung ya. Di keliling lingkaran yang ini itu kan rumusnya, kita kasih komen dulu teman-teman. Misalkan 2 terus itu yang ini, terus di atasnya nanti kasih coretan tersebut gitu teman-teman, terus dikali si bawah sini teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk praktikum 2 yang buatlah untuk menghitung luas dan keliling lingkaran sudah berhasil ya teman-teman. Kita akan lanjut ke nomor 2 teman-teman. Kita bakal bikin program menggunakan bahasa Dart untuk menghitung total harga sepatu. Tampilan dari program. Nah, ini teman-teman. Ini outputnya ya. Oke. Oke, langsung kita bikin teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke nomor 2 ya, latihan praktikum 2 masih di praktikum 2. Oke, kita akan langsung bikin. Jadi kita di sini diminta untuk menghitung total harga sepatu. Tampilkan dari oke. Oke teman-teman, langsung ya kita bikin void main seperti biasa. Karena ini titik awal untuk menjalankan si Dart ini. Jadi kita masukin harga teman-teman, kita kasih integer teman-teman. Kita masukin harganya berapa, 750 ya. Nah, ini teman-teman, kita kasih turun, kemudian kita
diskon 10%. Nah, 10% tuh itu berarti 0,1 ya teman-teman ya. Karena kan 100 maksudnya 10 ya, 10 per 100. Jadi harganya jadi 0,1. Nah, ini kita pakai data yang double ya teman-teman. Sorry, diskon 0,1 ya. Kita kasih turun, kemudian kita diminta untuk potongan ya. Jadi kita masukin potongan. Kita kasih integer lagi. Variabelnya ya diskon potongan, berarti potongan. Kita kasih rumusnya teman-teman. Di rumusnya itu harga terus dikali si diskon ini, di situ kita kasih ini teman-teman. Saya baca ada to in karena potongan pakai tipe INT itu hasilnya harus dibulatkan teman-teman, makanya kita kasih to in teman-teman. Itu integer teman-teman, maksudnya tuh gitu. Itu potongan, jadi potongannya nanti 75.000 teman-teman ya, gitu. Salah itu koma seperti ini. Salah lah. Covid kuantitas teman-teman, covid ternyata. Sorry, harus sampai ke titik ya, nggak fokus teman-teman. Lalu lokal file is uses, oh dia belum kepake teman-teman si variabel yang namanya potongan ini. Jadi kita langsung kita totalin teman-teman, eksekusi ya. Jadi int total, terus kita kasih potongan harga teman-teman ya, terus dikurangin banyak banget ya. Terus kita kasih harga dikurangin mana teman-teman. Jadi kita seperti ini, kita kasih titik koma, terus kita jalankan. Ini kenapa? Coba kita lihat apakah ada yang ngaruh teman-teman. Nah, belum ya. Oke, kita langsung print satu-satu teman-teman. Jadi kita langsung print satu-satu ya, biar semua yang di sini bisa kita tampilkan dan ada hasilnya teman-teman. Gitu. Kita kasih satu sini RT harga gitu. Nah, kemudian kita print diskon tarif diskon ini tuh dikali 100 teman-teman. Ini rumus ya, ini rumus teman-teman. Itu teman-teman mungkin nanti takutnya bingung, oh ini salah, harusnya dikasih turun awal teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Sini baru kita kasih persen 100% itu teman-teman. Kalau kita lanjut ke print apa lagi nih, potongan ya, diskon ya, diskon kasih RP, kasih potongan typo. Nah kemudian di bawah ini kita, nah baru ini kita total teman-teman,
total RP, sorry, total. Nah gitu teman-teman, yang error enggak ya, coba kita run. Wah, ada yang salah teman-teman. Oh, ternyata berhasil ya teman-teman. Nah, jadi jadi kesimpulannya ya, kita menentukan kita menentukan harga awal atau dan diskonnya. Terus kita hitung potongan harganya ya, teman-teman. Terus kemudian kita hitung total setelah diskon. Nah, setelah kita hitung semuanya, kita akan tampilkan sebagai hasil teman-teman di sini. Nah, jadi gitu. Oke, untuk yang nomor 2 ini yang latihan praktikum menghitung total harga sepatu sudah selesai teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke yang nomor 3 teman-teman. Sini kita akan membuat untuk mengkonversi suhu Celcius menjadi Rainbow dan Fahrenheit teman-teman. Oke, masih ada beberapa ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang uh, membuat ini ya, program menggunakan bahasa Dart untuk mengonversi suhu Celcius menjadi Rainbow dan Fahrenheit. Oke, langsung kita eksekusi. Ya, seperti biasa kita menggunakan void main untuk mengeksekusi codingan kita. Langsung kita bikin apa yang diminta ya di sini. Suhu, oke, kita cari rumusnya teman-teman. Nah, jadi rumusnya seperti ini teman-teman. Nah, kita akan bikin variabel lagi nih teman-teman. Double namanya, salah ketik. Nah, kita kasih nama Celsius. Nah, teman-teman, di sini ada keterangan ya. Oke, kita bikin 30 misalkan. Kita di sini maksudnya 30 Celsius teman-teman. Kemudian kita bikin nilainya 20 di situ. Dan kita akan konversi Celsius ke Rainbow. Nah, jadi kita langsung masukin rumusnya, kita bikin variabel terlebih dahulu. Terus kita Rainbow dengan rumusnya tuh ini teman-teman, 4/5. Terus kita kalikan 30. Ini itu Celsius ya teman-teman, Celsius seperti ini. Nah, kita kasih titik koma. Nah, terus setelah itu kita konversi suhu Celsius ke Fahrenheit. Nah, kita bikin Google, kita Fahrenheit ini aja lah, ini kita persingkat. Nah, kita bikin rumusnya teman-teman, rumus 9/5 terus dikali Celsius teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini maksudnya Fahrenheit ini kita bikin rumus sebutnya itu 9/5 terus kita kalikan si Celsius. Terus itu kurang satu lagi teman-teman, Fahrenheit itu kita tambahkan 32 teman-teman. Nah, ini rumus ya teman-teman, bukan kita ngarang gimana. Ini merupakan rumus dari Celsius ke Fahrenheit. Ini kita kasih komen, kita bikin Celsius ke Rainbow, dan ini sebaliknya teman-teman ya. Celsius ke Fahrenheit teman-teman. Oke, langsung kita print teman-teman. Kita print suhu dalam Celsius itu berapa. Nah, kita Celsius pas ini hasilnya 30 lah teman-teman ya. Kemudian kita apa yang salah nih, oh iya ya, kemudian kita suhu dalam Ranmor itu hasilnya jadi berapa teman-teman. Kita kasih Ranmor, R itu Ranmor teman-teman. Nah,
kita kasih titik koma, jangan lupa nanti error ya. Terus kita kasih dalam farm dan kita masukkan variabel yang teman-teman sini there. Nah, terus kita bikin app ini mau kecil tuh enggak ada sih. Pokoknya itulah teman-teman ya. Nah, kemudian kita running, apakah akan berhasil jalan teman-teman, kita nggak tahu ya. Oke, berhasil ya teman-teman. Untuk yang membuat mengkonversi suhu Celcius menjadi Reaumur dan Fahrenheit telah berhasil kita lakukannya. Kemudian kita akan masuk ke contoh yang lebih seru teman-teman. Kita akan bikin decision making. Jadi kalau misalkan penilaian-penilaian belajar kayak 91 sampai 100 itu baik, nanti kita kasih nilai A, atau nanti 81 sampai 90 kita kasih nilai A B, terus 71 sampai 80 kita kasih C, 61 70 kita kasih E. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman. Masih ada dua lagi teman-teman. Oke, langsung kita lanjut ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung kita eksekusi. Ini kita hapus dulu ya teman-teman yang ini. Ini kita hapus, langsung kita bikin kodenya. Oke, di sini kita diminta untuk menggunakan switch case teman-teman. Nah, oke, switch case ini tuh lebih enak dipakai kalau pilihan kondisinya discrete atau terbatas teman-teman, kayak ini. Nah, jadi kan simple ya. Jadi kalau rentang nilainya misalkan 0 sampai 100 kan lebih cocok pakai if else. Nah, kalau rentangnya kayak A, B, C kayak gini nih cukup enak, enak cukup gitu, sangat enak. Nah, itu pakai lebih baik kita pakai switch karena struktur kontrolnya itu dipakai buat memeriksa suatu variabel terhadap beberapa kemungkinan nilai teman-teman. Nah, kalau cocok dengan salah satu case, maka perintah di case itu bisa dijalankan teman-teman. Kalau nggak cocok, maka nggak jalankan bagian default teman-teman. Ya kan skip itu teman-teman. Oke, langsung kita bikin kodenya teman-teman. Di biar teman-teman nggak bingung ya, langsung kita praktekkan aja teman-teman. Seperti biasa kita void main, maksudnya kita masukkan nilainya teman-teman. Kita string, kita bikin string, dan kita kasih nilai B teman-teman ya. Kasih ketik karena ini string. Nah, sini kita pakai switch. Nah, switch nilai teman-teman, switch nilai kita kasih. Nah, kita pakai case teman-teman, kan switch case. Nah, kalau case-nya kalau case-nya A nih ya, kalau case-nya A, maka kita akan tampilkan sangat enak teman-teman. Nah, nah kemudian kalau sebelum kita lanjut ke B teman-teman, kita kasih break teman-teman, istirahat dulu teman-teman setelahnya gitu. Nah, terus kita lanjut ke case B teman-teman. Kita lanjut ke case B, terus kita kasih. Nah, kita kasih, karena ini kan case-nya B ya teman-teman, kan nilainya kan B. Nah, berarti nanti kita akan ketikkan enak teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan nilai B ini nanti keluarnya akan enak teman-teman, hasilnya akan keluar yang enak teman-teman gitu. Kita seperti kita kasih break. Nah, kemudian kita masuk ke case yang ketiga teman-teman, yang C cukup. Kenapa ini? Nah, kita akan kasih titik 2 teman-teman. Kita akan printkan apa nih? Cukup teman-teman. Cukup. Nah, kita jangan lupa kasih break teman-teman kalau pakai switch case.
Kemudian kita masuk case yang selanjutnya, yaitu B atau kurang, teman-teman. Kita akan printkan apa nih? Cukup ya. D itu apa? Kurang. D itu kurang, teman-teman. Jangan lupa titik 2 ya. Dan jangan lupa kita ketikkan break, teman-teman. Nah, di situ ada teman-teman. Simpel kan kalau pakai switch case, lebih simpel daripada if else kan. Nah, tapi kalau kasusnya kayak gini, teman-teman. Nah, ini kasusnya simpel ya. Nggak seperti yang penilaian itu, karena kalau pakai switch case ini biasa digunakan untuk yang penilaian lah kayak A, B, C ini, teman-teman. Jadi lebih simpel, lebih ringkas gitu, teman-teman. Ini kita printkan apa nih? Belajar dulu, buset. Nah, jangan lupa break. Ada lagi kah? Kemudian default. Nah, terakhir itu default, teman-teman. Kita akan masuk ke default. Defaultnya apa nih? Print nilai yang valid. Nilainya nggak valid, teman-teman. Kemudian kita run. Maka ini masuk ke enak ya. Contoh kalau misalnya kita masuk ke A nih, pasti akan keluarnya sangat enak, teman-teman. Jadi sesimpel itu ya kalau pakai switch. Kenapa A barusan ya? Nah, sangat enak, teman-teman. Jadi switch case contohnya seperti ini, teman-teman, cukup simpel ya. Simple. Kemudian kita akan lanjut ke void main yang challenge 4, yaitu looping. Kita akan bikin looping yang menghasilkan pola segitiga ya, teman-teman. Segitiga yang tengah ini, teman-teman. Yang naik ke atas. Kemudian yang kedua, kita akan bikin segitiga yang turun ke bawah, teman-teman ya. Oke, langsung kita eksekusi aja, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman, ke ke looping bikin pola segitiga, teman-teman, kayak ini. Nah, ini simple sih, teman-teman ya. Kita hapus seperti biasa, kita void main ya, jangan lupa. Nah, kita akan bikin variabel, teman-teman, int integer ya, 5. Terus kita looping pakai for ya, looping yang for. Di situ kita inti ya, integer i. Kita bikin variabel di dalam looping for ini ya, int. Nah, kita mulai dari 1, teman-teman. Nanti kita outputnya nih, printnya kita pilih yang bintang, teman-teman, gitu. Kita kasih titik koma. Nanti, teman-teman, ini yang titik koma ternyata. Terus i juga jika ini pakai i kurang dari n ya. Terus nanti kita akan plus, ini kita plus, ini kita tambah, teman-teman. Nah, gitu. Apa salah? Kurang titik koma ya. Enggak. Terus nah, mungkin yang ini kurang jelas ya, teman-teman, akan saya jelaskan kembali. Nah, inti itu mulai dari 1 ya, teman-teman. Nah, kalau loopingnya jalan selama i masih kurang dari 5, nah, setiap perorangan nilai yang ini akan ditambah sampai 5, teman-teman. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman, gitu. Tapi nanti outputnya bukan angka, tapi outputnya kita ganti ke bintang, teman-teman, gitu. Nah, ini kita print, teman-teman, kita print set gini. Terus kita kali yang i, teman-teman, kita kasih titik koma.
jangan lupa. Nah, kita akan coba running teman-teman, hasilnya seperti apa. Nah, sama ya teman-teman, betul ya. Oke, langsung teman-teman. Yang kedua teman-teman, ini kurang lebih sama ya. Tapi ini nanti eh, dikurang teman-teman, nanti ini di min gitu teman-teman. Oke, langsung kita eksekusi. Oke teman-teman, kita langsung ya bikin apa segini yang terbalik. Nah, caranya masih sama teman-teman, masih pakai for. Tapi nanti ada pengurangan teman-teman di sini ya. Kan kita i-nya kita plus plus. Nah, nantinya kita bikin minus. Dan ininya kita akan balik teman-teman. Kita akan balik jadi gini teman-teman. Nah, oke, saya jelasin aja ya biar nggak bingung ya. Nah, variable n ini ya, yang variable n ini adalah jumlah baris ketiga teman-teman. Nah, nanti kalau n sama dengan 5 berarti segitiganya punya 5 baris teman-teman. Nah, INTI ini akan kita bikin sama dengan n teman-teman. Nah, kita akan mulai dari 5 ya teman-teman. Nah, I ini yang ini kita bikin looping. Jadi loopingnya jalan selama I masih lebih besar atau sama dengan 1 teman-teman. Nah, jadi kita kan awalnya seperti ini. Kita akan bikin terbalik seperti ini. Kita akan bikin lebih besar teman-teman. Nah, N-nya ini kita bikin 1 teman-teman. Karena uh, looping ini jalan selama I masih lebih besar atau sama dengan 1 teman-teman. Nah, ini dan kita akan plus plus. Nah, kita akan running apakah berhasil teman-teman. Nah, oke, berhasil teman-teman untuk semuanya ini. Jadi sampai sini dulu ya teman-teman. Untuk materinya sudah kita selesaikan. Sampai jumpa di next tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.